Mantap, Mahfud MD diberi tugas besar dari Presiden Jokowi buntut kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Istilah justice delayed, justice denied. Keadilan itu kalau tidak cepat diproses itu justru memunculkan ketidakadilan. Misalnya contohnya, sekarang dengan kasus seperti ini, itu bakti itu praktis nggak bisa bekerja, sehingga layanan-layanan pembangunan maupun maintenance ya, menjaga wilayah 3T dalam konteks infrastruktur itu terganggu. Korbannya bukan hanya bakti, tetapi adalah masyarakat di 3T. Ini harus segera diselesaikan supaya apa? Supaya lembaga ini bisa bekerja kembali. Kalau ini kan SOP-nya sudah berjalan, organisasinya sudah jalan. Tinggal saya yakin benar bahwa Bapak Presiden sudah tahu dan mengetahui perkara ini di Medan. Tapi saya pastikan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama Bapak Presiden akan menyiapkan PLT atau NIT. Menko Polhukam Bapak Mahfud MD akan mengisi posisi tersebut sembari masih menunggu proses mencari pengganti. Fungsi pemerintahan masih berjalan dengan optimal. Kami kira kehadiran PLT Bapak Mahfud akan memastikan kerja-kerja bisa terlaksana dengan baik, administrasinya bisa berjalan dengan optimal. Sebab itu arahan Presiden, jangan diputus, itu usahakan itu jalan, usahakan semua kembali uangnya yang sekarang masih gelap ada di mana-mana itu dan dioperasikan ke situ. Maka itu kita usahakan untuk dilanjutkan, karena kalau tidak itu yang lama-lama hilang lalu ke depannya lagi rakyat akan mengalami kerugian. Soal proyeknya nanti kita cari jalan agar itu terus, karena saya sudah panggil mantan-mantan menteri itu Kominfo, Pak, ini dulu sudah berjalan baik dari tahun ke tahun sesuai dengan jadwal, urusannya baru sekarang gitu. Dan itu akan diusahakan untuk terus berjalan karena menyangkut kebutuhan rakyat. Kalau enggak, pekerjaan kita 14 tahun yang sudah bagus dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Mahfud MD diberi tugas besar oleh Presiden Jokowi usai ditunjuk menjadi PLT Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melanjutkan proyek Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Tugas dari Jokowi itu disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers di gedung Kemkominfo, Jakarta, Jumat 26 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut diminta untuk dilanjutkan karena menara BTS sangat diperlukan masyarakat untuk komunikasi yang lebih baik. Mahfud juga mengatakan kelanjutan proyek tersebut akan ditangani oleh PLT Dirut Bakti yang saat ini diisi oleh Inspektur Jenderal Kemkominfo Arief Trihardianto, menggantikan Anang Latif yang turut terseret kasus dugaan korupsi bersama Johnny G. Plate. Masuknya Arief di posisi Dirut Bakti semakin memantapkan keberlanjutan proyek BTS 4G pun dengan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5. Mahfud MD juga mengungkapkan peluncuran 2 satelit pemerintah hingga Palapa Ring integrasi tetap berjalan sesuai rencana. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate resmi ditetapkan menjadi tersangka korupsi penyediaan infrastruktur menara drive stasiun 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 sampai 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Penetapan ini sendiri terjadi setelah ia diperiksa beberapa kali. Diketahui juga bahwa Johnny G. Plate menjadi menteri dengan kenaikan harta pada tahun 2020 hingga 2021. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara yang dilaporkan pada 16 Maret 2022, untuk periode 2021, Johnny memiliki kekayaan senilai 191 miliar 236.409.092 rupiah. Kekayaan itu mengalami kenaikan harga 1,2 miliar rupiah dalam kurun waktu setahun. Pada 2020 harta politisi dan itu sebesar 189 miliar 965 juta 884.963 rupiah. Kemudian naik sekitar 1,2 miliar rupiah pada tahun 2021 sehingga menjadi 191 miliar 236 juta 409.000
rupiah. Joni juga memiliki harta berupa tanah dan bangunan. Dalam laporan LHKPN tercatat memiliki 48 aset tanah dan bangunan dengan total mencapai 141.463.603.886 rupiah. Aset tanah dan bangunan tersebar di kabupaten atau kota Depok, kabupaten atau kota Jakarta Selatan, kabupaten atau kota Jakarta Timur, kabupaten atau kota Manggarai, serta paling banyak di kabupaten atau kota Cilegon. Selain itu, Joni juga mempunyai kendaraan berupa 2 unit mobil dengan total 460 juta. Kendaraan itu mobil Toyota Alphard minibus tahun 2013 senilai 320 juta rupiah dan mobil Mitsubishi Colt Truck tahun 2013 senilai 140 juta. Ada juga harta bergerak lain yang senilai 3,61 miliar, surat berharga 4,11 miliar rupiah, serta kas dan setara kas 51,39 miliar. Selain itu, Johnny Plate juga tercatat memiliki hutang senilai 10,35 miliar. Maka dari laporan tersebut, total kekayaan Johnny G. Plate sebesar 191 miliar 236 juta 236 juta 400 juta 92 rupiah. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.